Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ini, pada titik sudut pada sebuah segitiga sama sisi dengan panjang 30 cm, ditempatkan titik massa berukuran 4 kg, 5 kg, dan 4 kg. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan gaya vektor pada massa 5 kg dan menghitung resultan gaya gravitasi yang bekerja pada massa 5 kg dan menentukan arah resultan gaya gravitasi pada massa 5 kg tersebut. Oke, sekarang diketahui bahwa kita punya massa dalam 4, 5, dan 4 kg pada segitiga sama sisi. Kita gambarkan segitiga sama sisi seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah titik massa 5 kg. Kemudian ini titik massa yang 4 kg dan ini juga 4 kg. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambarkan gaya vektor pada massa 3 kg. Jadi antara massa 5 dengan 4 kg akan terjadi sebuah gaya, katakanlah seperti ini, kita sebut dengan F1. Dan antara massa 4 kg ini dengan massa 5 kg ini akan terjadi gaya, kita sebut dengan F2. Jadi gambar gaya vektor pada massa 5 kg adalah seperti ini. Yang satu mengarah ke yang 4 kg yang ini, yang satu dengan ke arah gaya massa 4 kg yang ini. Kemudian kita diminta menghitung resultan gaya gravitasi yang bekerja pada massa 5 kg. Berarti kita menghitung resultan F1 dan F2. Nah, yang harus kita ingat adalah karena ini massanya 4 dan 4, berarti F1 itu akan sama dengan F2. Atau kita sebut dengan F. Nah, F ini besarnya adalah konstanta dari gravitasi dikali dengan massa 1 kali massa 2 per R kuadrat. Jarak dari massa itu dikuadratkan. Nah, itu sama dengan ketetapan gravitasi kali 5 kali 4 per 0,3 kuadrat. Ingat bahwa ini panjangnya 30 cm atau 0,3 meter, dan ini juga 0,3 meter. Sehingga besar F adalah 20 kali ketetapan gravitasi, konstanta gravitasi per 0,09 meter. Nah, bagaimana menghitung resultan dari yang bekerja pada titik 5 kg? Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama, cara menghitung resultan itu ada dua. Pertama, menggunakan aturan kosinus. Kalau kita menggunakan aturan kosinus itu berbunyi bahwa F resultan adalah akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, kemudian ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta.
Nah, yang menjadi cos theta di sini adalah ini. Cos theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor gaya. Berarti di sini 60 derajat. Berarti yang kita punya adalah karena F1 sama dengan F, berarti akar dari F kuadrat ditambah dengan F kuadrat. Ingat F1, F2 sama dengan F. Ditambah dengan 2 kali F kali cos 60. Nah, untuk mencari cos 60, kita ingat segitiga istimewa. 60 itu adalah salah satu segitiga istimewa. Apabila ini 60, maka ini adalah akar 3. Apabila ini 60, ini 30, dan ini adalah siku-siku, maka ini akar 3, ini 1, ini 2. Sehingga bisa kita ketahui cos 60 adalah setengah, 1/2. Jadi akan kita punya akar dari 2F kuadrat, ini kita jumlah, ditambah 2F kuadrat, hasil perkalian ini, dikali dengan 0,5. Atau kita punya akar dari 2F kuadrat tambah F kuadrat. Sehingga kita punya 3F kuadrat, akar dari 3F kuadrat, atau akar 3F. Nah, ini akan menjadi F resultan. Nah, cara kedua, adalah cara kedua untuk menghitung resultan dari sebuah vektor atau gaya dengan menggunakan proyeksi vektor. Jadi tadi kita punya bahwa F1 dan ini F2, ini F2, ini F1 dengan sudut 60 derajat. Ini kita ambil dari gambar ini tadi. Kita pindahkan ke sini. Nah, F2, F1 akan kita proyeksikan pada sumbu X. Dan kita proyeksikan pada sumbu Y. Jadi ini akan menjadi F1 pada sumbu X, dan ini F1, ini F2, ini F2 pada sumbu X, dan ini F2 pada sumbu Y. Nah, yang akan kita cari adalah sigma dari F yang bergerak pada sumbu X. Itu adalah F1 yang ini ditambah F2 cos theta. Nah, F1 tadi adalah F. F2 cos alpha itu adalah F kali cos 60. Sehingga kita punya F tambah 0,5 F cos 60 setengah. Sehingga kita peroleh sigma Fx adalah gaya yang bekerja pada sumbu X adalah 1,5 F. Kemudian akan kita hitung semua gaya yang bekerja pada sumbu Y. Jadi sigma Fy. Pada Fy itu yang bekerja cuma satu. F2Y itu adalah
F2 sin alfa, sin theta, berarti F2 F2 sin theta, atau F2 atau F, ini F2 itu sama dengan F kali sin 60, atau F kali setengah akar 3. Ingat, kita bisa mencarinya dari sini lagi. Kita ulangi. Ini 60, ini 30, akar 3, ini 1, ini 2. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3, atau setengah akar 3F. Nah, bagaimana cara mencari F resultan? Jadi F resultan adalah apabila kita gambarkan pada sumbu F, sumbu X, maka sigma Fx adalah 1,5F. Dari sini. Pada sumbu Y, sigma Fy itu adalah setengah akar 3F. Ini kita dapat dari sini. Yang bawah kita dapat dari sumbu X. Sehingga F resultannya, nah ini F resultan, F resultan adalah akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy dikuadratkan. Nah, sigma Fx tadi adalah 1,5. Jadi 1,5 F kuadrat ditambah dengan setengah akar 3F dikuadratkan. Setengah akar 3F kuadrat. Ini akar. Di sini kita punya akar dari 2,25 F kuadrat ditambah 3/2 F kuadrat. 3/4 kuadrat. Atau kita punya 2,25 F kuadrat tambah 0,75 F kuadrat. Atau akhirnya kita punya 3 F kuadrat akar dari 3F kuadrat. Atau akarnya kita punya akar 3F. Jadi F resultan adalah akar 3F. Sama dengan yang ini tadi. Jadi akar 3F sama dengan akar 3F ini. Jadi cara hasilnya sama. Nah, tadi kita diminta untuk mencari tentukan arah resultan gaya gravitasi pada massa 3 kg. Nah, jika kita menggunakan mencari F resultan dengan menggunakan proyeksi vektor, maka untuk mencari arah dari resultan, kita kembali ke gambar ini. Yang kita cari itu adalah sudut ini, sudut alfa. Yang kita cari adalah sudut alfa. Berapakah besar alfa? Nah, sigma pada sumbu Fy ini itu kan berasal, bisa kita pindahkan ke sini. Ini setengah akar 3F. Sehingga dengan ini kita bisa mencari tangen alfa itu sama dengan 1,5 F per setengah akar 3F. Dari sini 1,5 F per setengah akar 3F.
ini bisa dicoret. Ini bisa kita coret setengah, berarti ini apabila kita tulis ulang, ini menjadi 3/2 per 1/2 akar 3. Berarti per 2-nya bisa kita coret, sehingga akhirnya kita punya tangen alfa sama dengan 3 per akar 3. Dan apabila kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, kita akan peroleh 3/3 akar 3. Atau kita peroleh tangen alfa sama dengan akar 3. Nah, apabila kita membentuk segitiga, tadi sini 60, ini 30, ini akar 3, ini 1, ini 2. Apabila gambarnya kita pindah, kita roll posisinya, berarti bentuknya seperti ini. Ini 60, ini 30, ini menjadi 1, ini akar 3, ini 2. Dari sini kita tahu bahwa tangen 30 sama dengan akar 3. Berarti dari ini kita bisa mengetahui bahwa alfa sama dengan 30. Jadi F resultan apabila kita pakai gambar yang tadi, ini F1, F2, ini F1, ini yang 5 kg, ini 4 kg, ini 4 kg, dengan ini adalah 60, berarti F resultan yang ini. F resultan dengan alfanya Nah, bagaimana seandainya tadi kita menggunakan cara pertama? Dengan menggunakan aturan kosinus, itu akan agak sulit menentukan F resultan. Tapi kita bisa memakai prinsip dari vektor. Ingat bahwa gaya adalah salah satu dari vektor. Jadi apabila kita punya seperti ini F2, F1, ini F2, ini sudut 60. Gambar ini bisa kita gambar ulang menjadi ini F1, F2-nya kita pindah ke ujung F1. Nah, ini F resultannya. Ini tadi F1. Ini F2. Sudut yang dibentuk di sini itu adalah 60 derajat. Dengan sendirinya ini adalah 100 dengan sendirinya ini adalah 160, berarti jadi 120. Nah, karena ini 120, berarti ingat F1 adalah F, F2 adalah F. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Sehingga ini alfa sama dengan alfa yang di sini. Nah, karena ini 120, berarti
180 kurang 120 itu akan sama dengan 60. Ini merupakan jumlah dari dua buah sudut yang tersisa, atau ini sama dengan 2 alfa. Sehingga alfa sama dengan 30. Nah, ini sama dengan yang kita cari tadi. Menggunakan proyeksi vektor itu memang lebih rumit, tapi proyeksi vektor ini akan sangat memudahkan apabila kita mencari resultan dari beberapa vektor, misalnya 3 vektor, 4 vektor, atau 5 vektor. Maka proyeksi vektor itu akan jauh lebih efektif dalam mencari resultan vektor.